sebagai seorang pengurus NU dan juga guru ngaji, saya harus diuji dengan menulis kitab ini dengan satu ujian bahwa apa-apa yang saya tulis itu nanti bisa sesuai apa tidak dengan kaedah-kaedah apapun, kaedah agama termasuk dari sisi waqi' yang saya tulis. Kata seorang ulama, ini juga saya tulis dalam muqaddimah kitab saya yang lain, fa inna man sannafa wa allafa faqad wada'a ra'sahu ala tabqin wa 'aradahu linnas. Orang kalau sudah berani menulis kitab, orang kalau sudah berani mengarang kitab, dia seperti orang yang meletakkan kepalanya di atas meja lalu menjadi santapan orang-orang. Jadi saya harus siap dikritik. Misalnya nanti Gus Ghafur mengkritik saya harus siap. Misalnya nanti Kiai Mujib Qalyubi mengkritik saya harus siap. Kiai Said Agil Sirat mengkritik saya harus siap. Seperti seorang calon doktor yang disertasinya diuji di kedepan para penguji. Begitulah para penulis. Ini mirip dengan orang yang jadi pengurus NU apalagi mau nyalon jadi ketua PCNU. Ya, ketua PWNU atau ketua umum PBNU. Dia harus siap diuji oleh PC-PC, PW-PW yang kemudian bertanya apa yang akan Anda lakukan. Masya Allah, sebenarnya saya tidak pernah mengerti takdir membawa saya menjadi wakil ketua umum PBNU. Tidak pernah terbayang pun tidak pernah. Pertama kali di PBNU tahun 2010 saya diajak oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat dan guru saya menjadi ketua LBM PBNU, ketua lembaga Bahsul Masail PBNU, dan sampai sekarang kemudian pernah jadi Khatib Suriah dan jadi wakil ketua umum. Tidak pernah berpikir sama sekali, semua mengalir. Dari situ para saudara-saudara, para kiai, para hadirin, saya memahami ternyata saya oleh guru saya Kiai Sahal Mahfud, oleh Kiai Said Agil Sirat ketika ditarik ke PBNU sedang diajari, sedang dilatih menjadi seorang yang pada satu sisi faqihun bi umuri dinihi wa khabirun bimasalihi khalqihi, agar kemudian saya di PBNU menjadi orang yang satu sisi saya mengerti urusan agama. Saya belajar ngaji itu ya di PBNU selain di pondok saya. Wong saya nggak pernah kuliah. Ya di PBNU murni asli. Nah, makanya kemudian saya di sana belajar dari mulai zaman Kiai Sahal, Kiai Malik Madani, terus Kiai Afif. Saya belajar bagaimana gaya menulisnya, gaya bicaranya. Saya belajar dari Gus Ghafur, bagaimana detil beliau ketika berpendapat menulis. Nah, dari situlah saya merasa ini satu anugerah dari para masyayikh bisa di PBNU. Makanya para kiai, para hadirin, nah kita harus bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan khidmah di Nahdlatul Ulama. Karena disinilah kita bisa berkumpul dengan al-kaukabah minal ulama'il ajilla, ulama-ulama besar yang orang banyak tidak tahu. Kiai Kafabi ini pernah, dan bukan pernah, beberapa kali setiap ketemu dengan saya Kiai Kafabi selalu bilang, Kang Zulfa, dulu saya lihat jenengan waktu jadi Khatib Suriah itu kok banyak diem gitu. Begitu kan Kiai Mujib ya, nggak kelihatan banyak bicara, banyak diem gitu. Kok tiba-tiba kok banyak kitab karangannya. Loh, saya pada saat jadi ketua LBM Khatib Suriah itu ya belajar. Nah, belajar itu banyak diem gitu. Nah, sekarang bareng jadi wakil ketua umum PBNU, sekarang setelah jadi wakil ketua umum PBNU kok kelihatan alimnya. Saya bergurau saja. Ya bagaimana saya di Tanfidiyah tidak kelihatan alim, saingan saya Pak Sulaiman Tanjung.
saingan saya yang lain-lain kan begitu kan, ada siapalah gitu. Kalau saya di Suriah ya saya kalah sama Gus Hofur, saya kalah sama Gus Sawis, dan saya kalah dengan Suriah kita yang pastinya lebih alim. Para hadirin, saya tidak ingin berbicara panjang karena waktu sudah hampir jam 9, dan tadi video profil saya itu setengah sambutan itu. Jadi saya sebenarnya sudah menulis, saya ingin berbicara. Tapi kurang lebih sekali lagi sebagai Wakil Ketua Umum PBNU saya diuji. Satu sisi sebagai Tanfidiyah saya harus paham betul bagaimana hari ini melihat kondisi NU yang kita harus dorong sama-sama para hadirin. Pertama, NU harus semakin maju organisasinya. Dua, NU harus semakin mandiri ekonominya. 3, NU harus semakin dirasakan khidmahnya oleh umat. Khidmah keagamaan, khidmah sosial, kesehatan, ekonomi. Ya yang sering kita baca dalam doa itulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, dan selanjutnya. Dan keempat, NU kadernya ini harus terdistribusi dan kemudian terlihat kader NU maju. Kita harus bangga dan harus ada ukuran jelas. Oh, kader NU itu ada yang jadi ulama-ulama yang membangun pesantren, kader-kader NU ada yang membangun madrasah, kader-kader NU ada yang jadi menteri, itu termasuk kader NU. Kader-kader NU ada yang jadi birokrat, kader-kader NU ada yang jadi pengusaha. Kita harus bangga, tidak semua harus jadi pengurus NU semua. Kita sudah punya sistem kaderisasi. Ini kalau sudah punya sertifikasi PDPK PNU, sertifikat PMK NU, nggak harus semuanya jadi pengurus NU. Yang sudah di partai biarkan di partai. Yang sudah jadi menteri ya biarkan di menteri. Tidak perlu maksa kemudian harus mimpin organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, dan terakhir kita harus sama-sama bersepakat. NU ini pengaruhnya harus semakin besar oleh dalam pemerintah dan masyarakat. Ukurannya apa? Ya, rekomendasi pandangan-pandangan NU diadopsi dan diterima oleh pemerintah, dan setiap apa yang disampaikan ulama NU bisa menjadi kompas moral untuk bangsa, negara, dan seluruh warga Indonesia. Sekian, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.